Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jumpa dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini sebelum beristirahat dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Ini Injil hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Injil ini berbicara tentang firman Yesus yang menghakimi. Sekali lagi, firman Yesus yang menghakimi. Itu judulnya. Isinya secara ringkas adalah seperti ini. Di dalam Injil ini, yang pertama Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu dengan Allah Bapa. Jadi siapa yang percaya kepadanya, siapa yang mendengarnya, siapa yang melihatnya, berarti orang itu percaya juga kepada Bapa, mendengar Bapa, dan juga melihat Bapa. Karena apa? Karena Yesus adalah satu dengan Bapa. Yang kedua, jikalau ada seseorang atau jikalau kita mendengar firman Yesus tetapi kita tidak melakukannya, dikatakan di sini Yesus tidak akan menghakiminya, tetapi firman-Nya itu yang akan menghakimi. Jadi saya sudah mendengarkan firman Tuhan, perintahnya, tetapi saya tidak melakukannya. Firman itulah, perintah itulah yang menghakimi saya, bukan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi firman-Nya itulah yang akan menghakimi siapa saja yang mendengar tetapi tidak melakukan sabda itu pada akhir zaman. Itu yang kedua yang dikatakan dalam Injil ini. Yang ketiga yaitu seluruh yang dikatakan Yesus itu adalah berdasarkan kehendak Dia yang mengutus, yaitu Allah Bapa. Nah, kata-kata itu, firman itu, itulah yang akan memberikan kehidupan, yang akan menghidupkan siapa saja yang mendengar dan melakukannya. Maka, apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Yesus, itulah yang difirmankan oleh Allah Bapa kepadanya. Kita sebagai murid-murid Yesus dengan demikian atau tentunya harus juga ketika orang melihat saya, ketika orang mendengar perkataan saya, mestinya juga mereka melihat Yesus di dalam diri saya dan mestinya juga mendengar perkataan-perkataan Yesus dari diri saya. Itulah murid Kristus, sehingga orang bisa melihat di dalam diri kita Yesus berkarya, karena kita adalah murid-muridnya. Bukan sebaliknya, orang malah melihat iblis di dalam diri kita, berarti itu adalah bukan murid Kristus. Tidak, kita sebagai murid Kristus harus juga menunjukkan, menampakkan bahwa Yesus berkarya di dalam diri kita,
lewat kata-kata kita dan terutama lewat tindakan kita. Artinya melihat kita, orang lain merasakan kedamaian, merasakan sukacita, orang menyenangi kehadiran kita. Itulah murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan Yesus tidak mengadili manusia, firman-Nya lah yang akan mengadili. Dari sini kita boleh bercermin atau belajar bahwa sebaiknya memang kita tidak dengan mudah menghakimi atau mengadili orang lain, sebab sudah ada yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan seperti itu. Tapi kita hendaknya tampil senantiasa mengasihi, mencintai, dan tidak mencari-cari persoalan dari orang lain atau bahkan mengada-adakan masalah orang lain. Sama sekali tidak mencerminkan murid-murid yang telah dipanggil menjadi kawanan domba Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang perlu kita renungkan dari Injil hari ini adalah bahwa hendaknya kita berkata-kata berdasarkan sabda Allah. Artinya kita menjadi saksi atas kebenaran, bukan berkata-kata atas asumsi-asumsi tertentu yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan. Tetapi kita berkata-kata atas apa yang telah kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita saksikan. Itulah yang perlu kita sampaikan. Sama seperti Yesus yang mewartakan firman yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Di luar itu dia tidak wartakan. Demikian juga kita sebagai murid Kristus, apa yang telah kita dengarkan, yang kita baca, kita lihat dari kitab suci sebagai firman Allah, itulah juga yang hendaknya kita wartakan. Bukan mengada-ada seperti itu. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian hidup kita searah, sejalan dengan Injil hari ini. Kita bercermin dari pribadi Yesus yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dia lakukan, dia perbuat di dalam karyanya di dunia ini. Demikian juga hendaknya kita sebagai murid-murid Kristus, kawanan domba penggembala Kristus, berbuat, bertindak, bersaksi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, demikian inti permenungan kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita lanjutkan dengan doa kompletorium. Oh iya, kita menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun buat saudara-saudari, Bapak Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa diberkahi Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan dan Penyelamat, sebelum beristirahat, kami bersyukur padamu atas hari yang berlalu. Kami mohon Kau ampuni, karena sungguh menyadari pikiran dan perbuatan yang sangat kami sesalkan. Kabulkanlah permohonan yang kini kami panjatkan. Ya Yesus yang berkuasa, bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat. Kepadamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku. Condongkanlah telingamu kepadaku, dan bebaskanlah aku segera. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku, dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku, dan demi nama-Mu, Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku, sebab Engkaulah pelindungku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku, ya Tuhan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat.
Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada jeritan doaku. Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi kepadamu dengan takwa. Aku berharap akan Tuhan, hatiku mengharapkan firman-Nya. Hatiku menantikan Tuhan, lebih dari penjaga menantikan fajar. Lebih dari penjaga menantikan fajar, Israel menantikan Tuhan. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 26 sampai 27. Jangan berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku.
Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Engkau letakkan atas bahu para pengikut-Mu, dan ringanlah beban yang Engkau berikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kiranya usaha dan niat kami pada hari ini, dan berilah kami istirahat yang nyaman, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat, selamat tidur untuk kita semua. Semoga Tuhan menyertai dan mengutus para malaikatnya untuk melindungi rumah kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya merayakan ibadat kompletorium